Salah satu alasan kenapa Mugen Gacha lebih bagus daripada Assassinemo. Mugen Gacha sejauh ini gimana bang menurutmu? Mugen Gacha, ya menurutku ya, Mugen Gacha itu lebih bagus daripada Ansatsu Shade Ore bla 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 ampas itulah. Kenapa? Dia ceritanya lebih ketata. Karakternya lebih, developmentnya lebih bagus, lebih rapi, ceritanya lebih oke. Meskipun visualnya dia emang kalah gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu gimana ya. Walau ini skor 6,5, tapi nggak bisa menurutku disamain. Menurutku lebih bagus daripada ini. Jauh malah. Nah, tapi bagus tata rapi story oke menurutku. Iya, storynya aku kan dari dulu lihat storynya dulu, storynya ngapain, baru setelah itu visualnya ngikutin story, udah itu aku. Ya, aku bisa argue ini lebih bagus daripada ini. Dari apa? Dari karakternya doang. Ini Light ya. Sama ini udah gila ini. Kalau disandingin lebih bagus penulisannya Light aja. Dia bocah, dia dihianati. Dia setelah dihianati dia ngomong, "Aku akan balas dendam." gitu. Dia bilang, "Aku akan balas dendam. Aku akan membuat pasukan yang kuat dan balas dendam." Ya meskipun pasukannya juga dia ngegacha ujung-ujungnya dapat cewek-cewek cantik gitu, tapi dia nggak tiba-tiba belok untuk ngeharem, enggak gitu. Dia tetap balas dendam sampai chapter-chapter terbaru. Aku baca manganya juga kan. Sampai chapter terbaru ya, dia stick to his plan, stick to his word. Dia tetap pada pendiriannya sendiri. Itu salah satu yang bagus dari karakter ini. Ya kan, dia bilang dia mau balas dendam, dia akan balas dendam. Dendam baru ngeharam wah. Ngeharem urusan belakang lah itu kalau ada ngeharem, developernya nanti bagus atau gimana ya oke lah, dia suka sama cewek misalnya nanti ke depannya secara pelan-pelan dan sebagainya. Oke, nggak masalah. Kalau ini nggak jelas anjir. Nah, bonusnya doang. Iya, harem bonus nggak apa-apa. Yang penting tujuan utamanya jelas, dia mau apa jelas dan kemananya jelas, sudah. Sementara ini dia baru masuk ke isekai nih. Dia baru masuk ke isekai. Wah, aku ke isekai sama satu kelas itu. Tapi ini kayak kerajaan yang mencurigakan gitu. Aku nggak boleh percaya sama orang lain. Aku harus tetap stay vigilant. Aku harus menjadi assassin yang baik, yang baik dan benar gitu. Terus tiba-tiba ketemu sama karakter ini, nggak ada development karakter apa-apa, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Sarah bilang, "Hai" gitu. Dia sang Angel. Tiba-tiba langsung, "Oh my god, Kapten, aku percaya padamu 100%. Aku padamu, Kapten." Apa sih anjir? Kamu tuh dari awal bilang, aku harus stay vigilant di sini gitu. Tapi tiba-tiba ketemu ini, "Kapten, aku padamu, aku sayang Kapten." Babi anjir. Ini karakter gak jelas banget sumpah. Kecuali kalau dia punya ini. Kecuali kalau dia ada development sama si MC misalnya, dia kemana dulu atau itu dulu, pokoknya agak panjang lah. Nggak panjang nggak apa-apa, cuman dirapiin aja development nih. Nggak apa-apa kalau eventually kalau Dengan Mugen Gacha. iya, maksudnya secara karakter tuh lebih gitu. Ini tuh penulisannya kayak apa ya? Ya aku bilang tadi, bocah edgy yang pengen nulis novel, anak SMP. Kapten. Nggak ada. Dari episode 1 katanya bilang hai, langsung dia percaya 100%. Habis percaya 100%, episode 2 dimatiin, penonton disuruh nangis. Nggak bisa anjir. Kita nggak tahu siapa dia anjir. Kita nggak tahu dia apa, seberharga apa untuk penonton, nggak ada anjir. Dia nggak tahu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba say hi, tiba-tiba nggak bisa gitu. Kamu harus ngedevelop karakter dengan baik, kayak ini lagi-lagi kayak di Shinjete no Nagabatachi. Lagi-lagi kayak ini di episode kemarin. Kelompoknya siapa? Yang petualang ini nih. Kayak kelompoknya Mia, aku jelasin nih. Kenapa Shinji Teita ini ku bilang lebih bagus daripada ini? Lagi-lagi dia ceritanya juga ngawur. Anjir, kayak partinya Mia nih yang kemarin diburu sama ini, yang dimatiin sama siapa tuh, sama yang elf itu yang Kito atau siapa tuh. Ini kan pertama kan kita diliatin dulu kan, oh mereka lemah, mereka pertama kelihatan dulu pelan ya kan, kita ketemu waktu mau masuk ya kan, terus entar ketemu lagi pelan lagi ya kan, ke apa
petualang bareng ya kan. Setelah petualang bareng ada karakternya ya kan, diceritain mereka ini apa, siapa, mau apa dan kemana dan sebagainya. Jadi apa namanya, semua jelas. Bukan gak sombong tapi semuanya jelas di situ, karakternya dia tahu siapa, apa maunya apa, intinya semuanya jelas dan kita tahu ini karakter siapa gitu. Kemudian dia tiba-tiba dimatiin sama karakter ini, ya dapat Pak, jelas dapatnya. Karakternya mati ya, kita tahu perjuangan mereka seperti apa dan sebagainya, mati. Apakah kita simpati sama karakter itu ya? Ya itu dapatnya karena developmentnya di situ jelas ada. Kalau saran ini balik lagi ini, dia nggak tahu siapa, kita nggak tahu siapa. Tiba-tiba episode 1 muncul, episode 2 mati, terus dibawa-bawa sampai sekarang anjir. Maksudku kita nggak ada pendalaman karakter apa-apa sama karakter ini, tapi tiba-tiba kita disuruh nangisin karakter ini, nggak bisa nggak gitu caranya, sumpah nggak gitu caranya aja. Tidak begitu caranya bikin karakter yang jelas anjir. Sumpah. Kalau kayak ini kan jelas, dia ketemu di awal ngapain dulu, dia ini dulu pelan-pelan dulu, kemudian ntar apa namanya ketemu lagi, nyeritain lagi mereka gimana dan sebagainya, baru dimatiin sama ini, baru udah attachment sama apa MC-nya sama penontonnya, baru dimatiin sama si Kito, baru ini udah bagus, itu bagus, itu apa development untuk bikin simpati ke suatu karakter itu bagus di situ. Sementara ini lagi balik-balik lagi, ini siapa anjing? Kita disuruh nangisin ini, dia siapa anjing? Kita nggak tahu dia siapa, tiba-tiba dia nongol, tiba-tiba ini tahu-tahu percaya sama ini, ya kan? Terus kita disuruh nangis di episode 2, nggak bisa gitu. Terus di episode terbaru ini juga lagi-lagi kisah Kapten Saran kamu tuh, aduh sumpah, ya gitu sumpah, goblok sumpah, sumpah nulis development karakter tuh nggak gitu anjir, nggak tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia jadi sosok yang aduh nggak gitu, goblok sumpah anjir. Santai. Makanya kan ini nggak bisa gitu Pak. Kamu bikin development karakter tuh nggak sejelek ini aja, nggak sejelek 2 karakter ini 2 ini jelek banget sumpah. Aduh ini aja bagus loh, Mia terus sama partinya Mia kan dijelasin kan, oh ya aku mau ke ini sihir makanya aku harus ngumpulin duit jadi petualang, terus aku dibantu sama teman-teman masa kecil kami sama abangku ya kan, kita berjuang bersama sebagainya ya kan. Ilegal lah. Stop. Ini ya Allah, sumpah aku kalau ngomongin ini anjing sumpah nih dia mah sumpah. Nggak bisa gitu Wak, nggak bisa anjir. Stop. Sampai ngomongin apa sih?